Saudara, jin di dalam Islam. Konon jin di dalam Islam ini adalah pasukannya iblis, saudara ya. Kalau iblis di dalam Islam itu apa, saudara? Iblis di dalam Islam adalah produk dari api, ya. Makanya iblis di dalam Islam itu tidak mau menyembah kepada manusia, kepada Adam. Lalu dihukum, keluar dari surga, dibuang ke bumi. Lalu si iblis ini minta kepada si Allah supaya bisa diberi diberi tugas untuk mencobai manusia. Ya, jadi tugasnya iblis ini adalah satu sosok di dalam Islam, ya. Iblis ini adalah satu sosok, ya. Kemudian sosok ini adalah ciptaan yang diciptakan dari api, lalu dia disuruh nyembah Adam, dia nggak mau, ya. Saudara, kok manusia disembah ya? Ini juga harusnya Allah ini salah, saudara ya. Sebab yang boleh disembah itu hanya Allah, kan? Mengapa iblis disuruh menyembah Allah? Ini kan Allah melanggar perintahnya sendiri, saudara. Wah, benar. Saya perbesar ya, saya spotlight-nya saya dulu. Nah, aduh, narsis sedikit ya. Salah dong. Kalau spotlight saya nggak bisa lihat lainnya. Maksudnya ini ya, yang ini saya spotlight. Nah, ini ya maksud saya. Saudara, iblis ini diciptakan dari api, lalu disuruh menyembah Allah, saudara. Ini Allahnya maha ngawur, saudara ya. Allah sendiri yang bersabda, ya, bahwa akulah yang hak, yang boleh disembah. Tapi dia menyuruh si iblis untuk menyembah Adam. Lalu iblisnya nggak mau. Loh, sekarang kalau iblisnya nyembah Adam, kan Allahnya protes, kenapa kamu sembah Adam? Loh, katanya Allah suruh saya nyembah Adam. Sekarang saya sembah. Kamu hanya boleh menyembah saya. Nah, susah. Ini adalah perintah yang susah, saudara. Diperintah untuk menyembah Adam, sementara Allah sendiri mengatakan bahwa yang boleh disembah, yang punya hak untuk disembah hanya Allah. Repot, saudara. Ya, bahkan Muhammad pun tidak disembah. Adam disuruh disembah. Iblis disuruh menyembah Adam, tapi iblis tidak pernah disuruh menyembah Muhammad. Artinya Adam lebih mulia daripada Muhammad dengan sendirinya, saudara ya. Kan seperti itu logikanya. Waduh, kacau deh. Sebentar ya. Yang lain bagaimana? Clear ya? Iblis ini akhirnya nggak mau menyembah Adam, maka dilempar ke bumi, ya. Lalu iblis memohon kepada Allah untuk bisa mencobai manusia. Oke, sampai sini dulu. Bagaimana iblis di dalam Alkitab, saudara? Iblis di dalam Alkitab, versinya orang Yahudi, ya, bahwa iblis ini, ya, ada beberapa macam versi, ya. Satu, bahwa iblis ini sebenarnya bukan ciptaan, saudara. Ya, tetapi kata satana, iblis itu kan dalam bahasa Ibrani itu satana, bukan iblis, bukan ya. Iblis itu bahasa Arab, saudara ya. Kata satana itu artinya adversary. Dimanapun ada kesulitan, itulah satana. Jadi satana itu bukan makhluk gentayangan, bukan yang begitu, saudara ya. Itu satu kelompok Yahudi ya, seperti Maimonides, CS ya, karena mereka sangat philosophical ya. Grupnya Maimonides itu sangat sangat philosophical. Beda dengan grupnya dari sisi yang lain, dari penganut Kabalah misalnya kan. Dari penganut Kabalah, maka yang namanya demon ya, atau diabolos, atau the evil spirit, atau namanya shedim ya, shedim, atau makhluk ilahi yang selain dari Elohim, itulah shedim, itulah iblis. Jadi Molok, Baal, Allah SWT, itulah iblis. Ya, mengapa? Apakah itu diciptakan? Bukan, itu adalah malaikat yang memberontak. Ya, maka mereka membuat satu latar belakang bagaimana ada perang di surga. Ya, ada perang di surga dulu ya. Waktu pertama kali Elohim menciptakan langit dan bumi yang jasmani dan yang rohani, lalu ada pemberontakan, malaikat-malaikat ini mencari kemuliaan buat diri sendiri. Para malaikat, pasukan malaikat ya, malaikat-malaikat ya, oknum, person, ya. Itu Yahudi yang lain. Ini saya lagi cerita ada kelompok Yahudi ya. Kalau kelompok Yahudi yang Maimonides nggak percaya begituan, nggak mau, ya. Dia nggak mau percaya yang mystical seperti dalam Kabalah tadi ya, ada Megatron, ada siapa lagi, Shamael, Syairim, Lilith. Ya, buat mereka tuh Lilith itu adalah metafora, kias. Lilith, Syairim, Azazel,
itu adalah metafora, kias. Tetapi dalam orang-orang Yahudi yang lain, seperti misalnya di dalam Kabbalah, kalau Kabat sendiri enggak ya. Kabat itu adalah bagian yang lain yang juga berkata bahwa itu adalah kias, philosophical. Jadi kalau bilang si jahat, Daemon, Lilith, Sharim, Azazel itu adalah kias semuanya. Tapi ada satu kelompok, salah satunya Kabbalah mengatakan bahwa iblis itu adalah pemimpin para malaikat yang jatuh, yang menyeret sepertiga malaikat di surga katanya ya. Ya. Di Wahyu juga dituliskan ya, Wahyu di dalam Wahyu 7 ayat, Wahyu sebenarnya, Wahyu 12 ayat 7 ya, kalau nggak salah Wahyu 12 ya. Ada dragon atau ular tua itu ya, perang melawan Mikael ya, lalu menyeret sepertiga malaikat di surga jatuh ke bumi. Begitu ya. Jadi ada sedikit sama antara Wahyu dengan grup yang ini. Tetapi apakah yang dimaksud sepertiga? Nah, itu sebenarnya ada filosofikal lagi. Sekarang di dalam Kristen tadi ya, iblis itu adalah dragon atau ular tua yang memimpin pemberontakan para malaikat itu. Mengapa memberontak? Apa yang dipersoalkan? Menurut mitologi dalam Kristen karena kesombongan. Ya, karena kesombongan. Jadi mereka merasa dirinya mulia, dirinya indah, terindah karena si Hailel ben Syakar itu adalah malaikat pemuji. Ya, ini Kristen pun ada beberapa aliran lagi, saudara ya. Jadi masing-masing ada cerita sendiri-sendiri ya. Nah, tapi kalau dalam Islam itu jelas tertulis ya, iblis itu dari api neraka disuruh nyembah Adam, lalu karena nggak mau lalu dibuang ke bumi. Kalau iblis di dalam Yudaisme yang Kabbalah tadi sama dengan Kristen adalah karena dia sombong, dia ingin memuliakan diri sendiri, dia ingin seperti Elohim. Itu seperti itu. Ya. Lalu jin ini adalah bagian-bagian dari pengikut-pengikutnya itu. Ya, ada jin itu macam-macam ya. Jin itu macam-macam. Yang paling sering adalah jin, kelompok jin yang menunggu di satu tempat. Satu tempat itu misalnya di padang gurun, ya, atau di hutan, atau di pekuburan. Itu jin yang menunggu ya. Atau jin yang di kamar mandi, jin yang di hidung, jin yang di kuping, jin yang kalau orang bersetubuh suka ngintip, yang suka oho-oho itu ya. Itu ada lagi. Tapi ada yang namanya kori. Nah, kalau yang namanya kori dalam Islam itu seperti kalau Anda melihat kalau filmnya Tom and Jerry ya, terus nanti si Tomcat-nya kan lagi jahat itu kan. Nanti ada Tomcat yang lagi duduk di punggungnya itu ya, jahat ya, yang mukanya jahat. Lalu ya ada Tomcat yang putih, ayo kamu jangan bikin jahat. Lalu bertengkar sendiri mereka berdua ya, saudara ya, untuk mempengaruhi si Tomcat itu. Nah, itu kori itu. Kori dalam Islam itu seperti itu. Jadi Anda lihat mitologi kori dan jin itu ternyata Islam, Kristen yang pagan itu sama, beda dengan Yahudi. Di dalam Yahudi itu nggak ada yang seperti itu. Karena kalau kita kembali ke asal usulnya yang namanya Satana itu adalah sebuah kesulitan, masalah, problem, bencana, hambatan, itulah Satana, adversary. Ya, sesuatu yang buruk itulah Satana, kegelapan itulah Satana, saudara ya. Jadi Satana itu adalah satu efek samping ketika Allah menciptakan langit dan bumi yang jasmani dan yang rohani, dia menciptakan terang. Sebelum ada terang itu adalah yang gelap. Seperti sampah dari ciptaan. Ya, apakah buruk? Ternyata tidak selalu buruk, saudara ya. Di dalam Yudaisme, Satana itu tidak selalu buruk. Karena kamu tahu yang gelap, karena ada kegelapan, lalu Allah menciptakan terang. Sehingga kamu tahu yang terang itu baik, dipisahkan dari kegelapan. Itu begitu, saudara ya. Waduh, ini filosofikal, tapi juga real ya, saudara ya. Nah, lalu jin-jinnya bagaimana? Ya, jin-jinnya itu adalah apa itu? Diabolos atau demons itu adalah suasananya, oknum-oknumnya. Ya, bukan personifikasi ya, tapi oknum. Kamu mau sebut apa nih segmennya nih? Oh, ini setan penyakit. Oh, ini setan perceraian. Oh, ini setannya
setan godaan uang, oh ini setan apalagi mabuk, oh ini setan